Nah, kita lanjutkan. Ya, pengabdian itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Boleh saja ibarat kata kita mengabdi kepada negara, artinya kita berbuat untuk negara, tapi ngabdinya ke Allah begitu. Ya, mengabdi kepada orang tua itu kan bahasa kita saja. Berbuat baik kepada orang tua, tapi ngabdinya ke Allah gitu. Nah, jangan kita ngabdi kepada negara ya dalam artian yang sesungguhnya. Emangnya siapa yang menggerakkan kita kalau bukan Allah? Bisa enggak kita berbuat kepada negara kalau kita mati? Enggak bisa lagi. Jangan ke mati, pensiun aja sudah enggak terima lagi, Pak. Nah, ya. Nah, jadi artinya mengabdi hakikat hanya kepada Allah. Adapun perbuatan pelaksanaan pengabdian bisa saja kepada negara, kepada masyarakat, kepada orang tua. Itu pelaksanaan pengabdian. Tapi pengabdian sesungguhnya hanya kepada Allah saja. Itu satu. Yang kedua, kata kita istilahnya mengabdi kepada Allah. Artinya menyembah Allah. Kan begitu ya? Menyembah Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu saja kami menyembah, kepadamu saja kami minta tolong. Nah, kalau kita katakan gimana sih caranya menyembah Allah itu? Apa salat begitu berdiri ruku'in tidak sujud itu namanya menyembah Allah? Ada ya. Nah, itu mah ibadah, ada ya. Nah, kalau kita menyembah Allah, katakanlah begitu. Sekarang kita pertanyakan, yang kita persembahkan sama Allah itu apa? Satu. Yang kedua, isi sesembahan kita apa? Dua. Yang ketiga, munculnya sesembahan dari mana? Nah, ini kita perlu kaji lebih jauh, Pak. Menyembah Allah itu isinya 4. Isinya. Nah, caranya nanti kita kaji di Arafah. Tapi isinya 4. Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Ini isinya. Ya dah. Islam, apa itu Islam? Aturan. Bukti kita betul-betul menyembah Allah, tunduk taat sama aturan Allah dan Rasul. Baru kita menyembah, berisi sembah kita. Kita menyembah Allah, salat, katakan ibadah. Kita percaya sama Allah, tapi suruhannya tidak dikerjakan, larangannya malah dikerjakan. Allah larang kita maling, malah hobi malingnya. Allah larang kita judi, malah itu yang kita kerjakan. Belum menyembah Allah. Nggak berisi sesembahannya itu. Jadi sesembah itu tunduk taat sama aturan. Islam itu kan aturan. Ya, ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, ini wajib, ini sunnah. Itu aturan. Ketundukan dan kepatuhan terhadap aturan. Itu baru berisi. Salat kita itu aturan. Ya, diperintah kita lakukan. Tapi keluar salat sendal orang diambil. Nah, ini nggak berisi sembahnya. Ya. Nah, satu. Yang kedua apa? Islam, iman. Iman itu apa? Keyakinan. Keyakinan itu apa? Penyerahan, nyerah sama Allah. Baik dari Allah, jelek pun dari Allah. Enggak pernah kita menggerutu. Ya dah. Dikasih Allah yang menyenangkan kita syukuri, dikasih Allah yang menyedihkan kita sabar. Tapi tidak pernah menggerutu kepada Allah, tidak pernah menolak. Semuanya itu Allah yang menentukan. Kita ini kan kalau dikasih yang menyenangkan gembira sekali itu. Tapi begitu dikasih yang tidak menyenangkan, waduh, malah macam-macam. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah, ya non job aja lah. Nggak ngerti saya, apa salah saya itu? Tiba-tiba non job, gitu. Ujung-ujungnya mungkin dia itu sakit hati sama saya, dukun dicari. Mulai nyantet kawan. Nggak usah lah, nggak usah cari-cari cara gimana cara supaya dia mati, Pak. Nanti tunggu aja lama-lama mati sendiri. Jadi isi sesembahan itu pertama ketundukan dan kepatuhan kita teraturan. Yang kedua kita nyerah secara total kepada Allah. Senang, ikhlas menerima apapun yang ditetapkan Allah pada kita. Ya, itu yang ya kalau tidak begitu nggak berisi. Nah lalu kemudian tauhid. Nah dari tauhid dan ma'rifat ini perlu kajian tersendiri. Artinya
merasakan betul bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Makanya tempoh hari saya katakan iman itu ada 3. Ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Kalau imannya anak-anak, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, percaya Allah itu ada, itu imannya anak-anak yang begitu itu. Ada. Nah, tapi naik imannya orang dewasa, bukan sekedar percaya Allah itu melihat, tapi merasa dilihat Allah. Bukan sekedar percaya Allah itu ada, tapi merasa selalu bersama Allah. Masuk ke rasa. Nah, itu imannya orang dewasa. Nah, naik kepada imannya orang tua ruhani Pak, bukan orang tua jasmani. Kalau jasmani banyak yang tua jasmani tapi imannya masih anak-anak. Nah, oleh karena itu orang tua, imannya orang tua merasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah semata. Ya. Tidak terasa, tidak merasa kita yang kaya Pak, yang kaya Allah. Tidak merasa kalau kita ini yang pintar itu Allah, gitu ya. Artinya merasakan ketiadaan diri, keakuan diri hilangkan. Nah, kenapa kita hanya bergantung melihat Allah saja? Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya kita duduk di tauhidnya, duduk di ma'rifatnya. Fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Yang ma'rifat itu kan bahasanya mengenal Pak, tahu. Tapi kan bukan hanya dikenal. Setelah kita tahu mau diapain? Dipakai. Kalau ibaratnya kita telanjang bulat, kita ingin punya baju, pakaian. Pertama apa? Harus kita ada upaya, ada keinginan untuk mencari baju. Supaya kita menemukan baju, kita kenali dulu baju itu apa. Nah, setelah kita kenal, lalu kita jalan mencari. Ketemu, nah itu baju. Karena kita udah kenal, itu baju. Apa cukup kita kenal, kita ketemu, itu baju? Enggak, ambil bajunya pakai. Nah, baru ma'rifat. Jadi ma'rifat itu bukan hanya mengenal, tapi memakainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu tahu cara memakai itu. Silakan cari di mana saja, bukan hanya di Arafah Pak. Banyak tempat itu.